Tahu. 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 Dari berita dari waktu kecil juga udah tahu. Sejak dari kecil karena sempat ada pelajaran juga ketika sekolah. Pertama karena ayah saya di kepolisian, dan yang kedua rekan-rekan saya pun ada yang pernah menggunakan. Ya dari lingkungan sih, dari teman-teman, dari iklan juga. Iklan di TV juga suka ngenalin narkoba kan? Pernah waktu itu dengar ada pelanggan saya yang cerita kalau mantan suaminya adalah bandar narkoba. Bahkan teman saya sendiri, dia nunjukin bahwa dia lagi pakai barang haram itu. Pernah. Jadi sejak dari SD mungkin sudah ada beberapa rekan-rekan saya yang memang terpapar ataupun terjerumus ke dalam narkoba. Pernah sih pada saat itu, bahkan sampai beliau kejang-kejang di hadapan saya karena memang menggunakan narkoba dengan dosis yang sudah berlebih, dan dia pun sudah menggunakan cukup banyak. Pernah ada orang yang istilahnya cuman kayak desas-desus dari teman-teman aja, oh dia pengguna narkoba dan lain sebagainya gitu. Cuman ditunjukin doang barangnya. Sejauh ini saya belum pernah. Pernah. Apalagi kalau misalnya di lingkungan mahasiswa juga cukup banyak ternyata ya, kalau misalnya yang menggunakan narkoba, dan banyak yang menawarkan untuk menggunakan, entah itu menawarkan secara cuma-cuma atau dijual secara harga yang murah. Pernah secara tidak langsung gitu, waktu kebetulan lagi ada masalah gede-gedenya dalam hidup gitu kan, tiba-tiba temen, kenapa sih lu nggak lari aja ke hal yang kayak gini gitu kan. Saya pilih jawaban yang tidak menyinggung. Jadi saya jawab, kebetulan saya tidak mengambil itu aja gitu aja. Saya mengambil jalan lain aja untuk mengalihkan stres saya ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara tadi, kita bisa melihat begitu dekatnya narkoba dengan diri kita. Menurut data Badan Narkotika Nasional tahun 2019, bahwa ada sekitar 2,4% penduduk Indonesia dengan usia 15-64 tahun pernah terpapar narkoba. Artinya, lebih dari 4,5 juta orang dari seluruh penduduk Indonesia. Ini jumlah yang terdata, belum dengan jumlah yang tidak dilaporkan. Ada 3 jenis narkoba yang paling banyak digunakan. Yang pertama adalah ganja atau nama lainnya marijuana atau cimeng. Yang kedua adalah sabu-sabu. Dan yang ketiga adalah ekstasi. Lalu, apa efek dari jangka panjang dan jangka pendek penggunaan narkoba? Adapun efek jangka pendek dari penggunaan narkoba adalah pengguna mengalami halusinasi, dan yang paling sering kita ketahui adalah pengguna mengalami sakau. Selain itu, penggunaan narkoba pada jangka panjang itu akan menyebabkan masalah kesehatan juga masalah kejiwaan. Menurut hasil penelitian BNN, dampak narkoba terhadap kesehatan adalah sebagai berikut: gangguan kejiwaan, penyakit menular seksual, hepatitis C, kebocoran pada katup jantung, TBC, AIDS, sirosis hati, dan stroke. Adapun dampak narkoba terhadap masalah kejiwaan adalah sebagai berikut. Berdasarkan analisis BNN, sumber pertama kali mendapatkan narkoba, 92,6% kasus didapatkan dari teman atau lingkungan pertemanan. Masuknya narkoba melalui lingkungan pertemanan umumnya diakibatkan oleh adanya peer pressure. Inilah beberapa taktik peer pressure yang terjadi di antara teman. 1. Cara mendiamkan. Seseorang mendekati temannya yang sedang asik ngobrol, ternyata dia ditawari narkoba dan dia pun menolak. Akhirnya, dia dijauhi oleh kelompok tersebut.
Di lain hari, dia terus didiamkan oleh kelompok tersebut. 2. Cara kekerasan. Perlakuan kekerasan bisa dilakukan secara fisik atau dengan kata-kata kasar. Misalnya, seseorang mengajak teman sekelasnya menggunakan narkoba, tetapi dia menolak. Yang terjadi kemudian, seseorang tersebut mengajaknya keluar ruangan, memaki-maki dan menamparnya. Dan sejak saat itu, dia tidak berani lagi menolak setiap kali diajak menggunakan narkoba. 3. Cara setia kawan. Cara ini dilakukan dengan menunjukkan kesetiaan atau bersimpati sebagai teman. Kesulitannya dibantu, uang dipinjami, keluhan didengar. Lalu karena pertemanan setia itu, ia diajak melakukan perbuatan tertentu, seperti memakai narkoba. Kalau kamu betul-betul teman setia seperti yang aku tunjukkan, jangan menolak ajakanku. Padahal yang diajaknya itu perbuatan negatif. Merasa bahwa temannya itu berjasa kepadanya, seseorang segan menolak ajakan itu. Lalu, bagaimana cara kita menghadapi peer pressure? Teman-teman dapat menggunakan rumus 5P. Apa saja itu? P yang pertama, perkuat agama. Seluruh agama mengajarkan untuk tidak mengkonsumsi narkoba. Oleh karena itu, pelajari dan amalkan ajaran agama sehingga kita tidak mudah digoda dan ditekan oleh teman atau lingkungan untuk melakukan perbuatan terlarang. P yang kedua, percaya diri. Hidup kita ada di tangan kita, bukan pada orang lain. Jangan sampai orang lain menggoyahkan kita untuk melanggar prinsip kita yang benar. Justru, dengan menunjukkan rasa pede ini, orang lain akan menghargai kita. P yang ketiga, penolakan secara baik-baik. Menolak dengan tegas dan baik-baik tanpa menyinggung perasaan teman yang mengajak dan tanpa menimbulkan konflik. P yang keempat, pertemanan yang baik. Kita bergaul boleh dengan siapa saja. Namun, jika kita ingin bergabung dengan suatu kelompok, carilah kelompok yang memberikan pengaruh positif kepada kita. P yang kelima, pendekatan orang tua. Jangan ragu untuk berkomunikasi dan minta pandangan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Karena mereka akan membekali kita dengan nilai-nilai yang baik dan senantiasa memberikan dukungan kepada kita. Ini membuat kita lebih kuat menghadapi peer pressure yang negatif, plus mengurangi ketergantungan terhadap kelompok tertentu. Generasi muda yang kreatif dan inovatif, bebas narkoba